sebenarnya begini ya, teman-teman ya. Ketika pasar saham sedang all time high, itu bukan berarti dia akan langsung turun dalam waktu dekat atau dalam waktu lama. Enggak. Pasar saham itu bisa akan terus naik meskipun harga-harga saham, meskipun kalau di Indonesia IHSG mencetak all time high yang rekor tertinggi seperti itu gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya. Karena yang tadi saya katakan ya, yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan seminar ya, bahwa pasar saham Amerika itu dan di seluruh dunia ya secara teori itu meskipun kadang ada waktu-waktu di mana dia koreksi, ada waktu-waktu di mana dia turun seperti itu, tapi dalam jangka panjangnya pada akhirnya dia akan selalu naik ya. Akan selalu naik. S&P sekarang sudah 5.000, tapi ya 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu ya masih berapa. Dow Jones juga sama, sekarang udah hampir 40.000. Tapi saya masih ingat dulu waktu tahun 2010 ketika pertama kali belajar saham ya. Meskipun saya waktu itu ya hanya fokus di Indonesia, tapi saya ingat waktu itu Dow Jones itu di 15.000. Jadi gini Pak Alphonse, waktu itu misalnya nih ya, 15.000 itu tuh ya memang posisi all time high-nya dari Dow Jones. Ini kita bicara tahun 2010. Dan orang mungkin begitu Dow Jones ini break sampai ke 20.000, wah ini udah all time high, kita takut nih, jualan dulu deh. Nyatanya hari ini Dow Jones sudah 40.000, Pak Alphonse. Berarti kan dia tetap naik toh. Meskipun ya dalam perjalanannya sekali lagi ya tidak naik tiap hari, tidak naik tiap bulan, dan juga tidak naik tiap tahun. Baru saja di tahun 2022 kemarin, pasar saham Amerika itu turun. Ya, jadi kan COVID tahun 2020 ya. Tapi itu turun itu ternyata cuma di bulan Maretnya doang. Di akhir tahun itu dia udah naik lagi. 2021 juga dia naik. Nah 2022 dia turun pasar saham Amerika itu. Di Indonesia kita tetap naik tapi pasar saham Amerika tahun 2022 turun. Di tahun 2023 dan tahun ini 2024 dia lanjut naik lagi. Seperti itu. Jadi pada akhirnya dia akan tetap naik. Nah pertanyaannya memang begini. Kalau yang saya sampaikan di kelas seminar yang advance ya untuk saham Indonesia, tapi ini juga berlaku sebenarnya di Amerika. Kita itu jualan untuk persiapan pasar saham turun bukan kalau indeks saham atau harga-harga saham all time high, bukan itu Pak Alphonse. Tapi coba baca lagi deh materinya. Apa sih? Ada tiga kriteria utama. Dan yang paling pertama adalah yang paling penting untuk dilihat. Apa itu? Terjadi euforia. Euforia. Tanda euforia itu apa? Banyak orang pamer cuan, Pak Alphonse. Masih ingat nggak bulan Maret kemarin? Bulan Maret nih, baru aja kemarin, sekarang kan bulan Juli ya. Bulan Maret kemarin di internet itu sempat viral kalimat kuliah adalah menganggur dengan gaya. Masih ingat gak Pak Alphonse? Anda di Malaysia mungkin Anda nggak ngikutin ya, tapi kalau di Indonesia itu sempat viral itu. Sekolah adalah scam. Kenapa ada kata-kata begitu? Saya tahu persis itu asalnya dari mana. Jadi pada bulan Maret itu ya, bukan pasar saham, pasar kripto, Bitcoin, Solana, Doge. Sekali lagi saya nggak main kripto, tapi ya saya ngamatin juga gitu ya. Itu all time high semua. Bitcoin sempat $70.000 sekian ya. Pokoknya semuanya naik ya. Banyak orang tiba-tiba mendadak jadi pakar kripto. Banyak orang kemudian ya jualan kelas, jualan membership kripto segala macam. Dan banyak anak-anak kecil atau trader investor kripto pemula yang mereka berpikir bahwa kalau segampang ini cari duit di kripto, ngapain gua sekolah gitu. Itulah asal mulanya, Pak Alphonse, muncul sekolah itu scam, kuliah itu menganggur dengan gaya. Ngapain kita capek-capek kuliah? Ngapain kita capek-capek kejar dosen buat bikin skripsi? Tinggal beli Bitcoin, pasti cuan. Itu euforia, Pak Alphonse. Dan saya tahu persis.
Nggak harus di kripto, itu dimanapun ya. Di saham juga kalau misalnya ada tiba-tiba banyak orang mendadak jadi pakar saham gitu ya. Banyak orang bilang, udah kamu resign aja, main saham saja gitu loh. Pasti cuan. Itu euforia. Dan itu biasanya tak lama kemudian langsung jeblok. Dan ternyata bener kan? Persis setelah bulan Maret itu, pasar kripto turun terus sampai sekarang. Nah sekarang saya tanya, di Amerika ada fenomena kayak gitu nggak? Ada tiba-tiba muncul pakar-pakar saham US nggak? Enggak. Sejauh yang saya perhatikan, ya cuma saya doang sekarang nih. Yang mencoba bikin acara webinar ini yang temanya saham US. Yang lain nggak ada, Pak. Kalau nggak saham Indo, kripto, kalau di Indonesia ya. Tapi di luar negeri pun nggak ada. Banyak orang masih ketinggalan di saham-saham Amerika itu. Karena apa? Karena yang naik itu memang hanya saham-saham yang top 10 saja. Nah, yang emiten-emiten terbesar di bursa Amerika sana gitu. Bukan berarti semuanya naik, enggak. Kayak Nvidia, Tesla, Meta, Microsoft, Apple, itu semuanya naik betul ya, yang top 10 yang besar-besar. Tapi yang kecil-kecil, yang second liner istilahnya, itu masih banyak saham yang harga sahamnya belum kemana-mana. Jadi yang profit juga bukan berarti semua investor saham di US profit. Beda dengan waktu di bulan Maret kemarin ketika Bitcoin naik, altcoin segala macam semuanya naik, jadi semuanya profit. Makanya terjadi euforia gitu. Terjadi banyak guru dadakan di kripto ketika itu ya. Tapi di Amerika enggak. Karena belum semua orang yang pemain saham di sana itu profit, kecuali yang pegang Apple dan kawan-kawan saja. Tapi yang saham-saham yang lebih kecil ya kayak Coca-Cola, JP Morgan itu mereka belum profit gitu kan, harganya nggak ikut naik. Itu satu. Yang kedua, selain euforia, pertanda pasar berikutnya akan turun adalah ketika kita nggak bisa ketemu lagi saham-saham murah. Dan itu pun belum terjadi di Amerika Serikat, yang tadi saya katakan Pak Alphonse. Yang mahal itu saham-saham teknologi saja. Ya, kalau kita lihat JP Morgan, per dia masih berapa itu? Masih rendah itu. Masih 12 kali. Saham-saham yang saya perhatikan juga ya kayak Crocs, apa. Pokoknya yang bukan perusahaan-perusahaan besar, ya, yang harga sahamnya juga memang belum naik banyak. Itu banyak yang PE-nya atau price to earning-nya itu di bawah 20 atau bahkan di bawah 15 kali. Kalau di bawah 10 kali sih nggak ada. Itu biasanya saham-saham Amerika baru akan semurah itu ya, PE-nya di bawah 5 kalau memang lagi ada crash atau lagi pasarnya lagi turun seperti di tahun 2022 kemarin. Tapi kalau lagi naik gini enggak. Tapi bukan berarti semuanya sudah mahal seperti Nvidia ya, yang PE dia udah 70 kali ya, atau Apple yang PE dia juga sudah 30 kali. Enggak. Yang di bawah 20 kali PE-nya itu masih banyak. Dan yang ketiga adalah kondisi ekonomi makro di sana, di Amerika Serikat. Ada krisis enggak? Atau ada kemungkinan ke arah krisis enggak? Nah, ekonomi Amerika itu sebenarnya enggak cuma Amerika ya, di Indonesia juga. Itu lagi bagus-bagusnya, Pak. Pertumbuhan ekonomi udah normal lagi 2%. Inflasi sudah relatif terkendali di 2%, ya. Dan suku bunga The Fed juga lagi tinggi-tingginya 5%. Artinya besok-besok bisa aja diturunin lagi tuh suku bunganya itu. Dan kalau suku bunganya itu turun, ya pertumbuhan ekonomi akan tumbuh lebih cepat lagi. Seperti itu. Jadi, 3 poin pertanda bahwa pasar saham sudah bubble dan akan turun. Yaitu pertama, euforia. Kedua, seluruh saham sudah mahal. Seluruhnya ya, jadi bukan hanya saham-saham tertentu. Dan yang ketiga, ada tanda-tanda bahwa ekonomi negara yang bersangkutan, dalam hal ini Amerika, itu bakal susah gitu, bakal resesi gitu. Itu tiga-tiganya tidak terjadi, Pak Alphonse. Tidak ada euforia, saham-saham yang murah masih banyak, dan ekonomi ya masih doing fine di sana gitu. Dan terutama kinerja emiten. Pada tahun 2022 lalu, kalau Pak Alphonse perhatikan, itu Amazon labanya turun, Meta, Facebook labanya turun. Jadi ya betul, memang lagi ada kalau masih ingat ya, 2022 itu taper tantrum, yaitu ekonomi itu agak shock karena suku bunga dinaikkan ya. Jadi jumlah dolar itu harus dikurangi ya.
demi untuk menekan inflasi ya. Makanya bukan krisis tapi ya terjadi agak shock seperti itu. Pertumbuhan ekonomi agak melandai, kinerja emiten turun, nah makanya pasar sahamnya itu turun seperti itu. Tapi di tahun 2024 ini sampai kuartal 1 kemarin, laba perusahaan di US, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil, semuanya masih naik, semuanya masih bagus. Termasuk kenapa saham Nvidia bisa naik setinggi itu, karena di kuartal 1 2024, laba dia itu meroket 5 kali lipat. Ya makanya sahamnya pun ngikut gitu loh. Gitu. Kesimpulannya, meskipun ini bukan berarti pasar saham ke depannya nggak bisa turun, bisa saja turun seperti itu ya. Tapi kita masih bisa beli saham di US ini dan yang nggak usah kita kejar yang valuasinya mahal-mahal itu tadi. Kita bisa cari yang valuasinya masih murah ya. Dan kalau misalnya kita ya itu tadi ya, bisa saja nih kalau misalnya besok-besok Nvidia turun, Apple turun, kan S&P turun dan semua saham yang lain bisa ikut turun. Bolehlah sisain cash, tapi nggak usah terlalu banyak juga. Cukup 20% dari portofolio. Jadi 80% porto kita tetap dimasukkan ke saham-saham yang kita pikir bagus dan masih murah. Karena betul yang mahal juga banyak ya, tapi ya kita jangan beli yang itu, kita belinya yang murah gitu loh. Cukup Pak Alphonse.